Doa juga merupakan senjata seorang mukmin. Jangan remehkan perkara doa, sebab kekuatan sebuah doa begitu dahsyat. Banyak kesusahan diangkat, penyakit disembuhkan, kesuksesan diraih, dan berbagai prahara kehidupan dapat diselesaikan dengan doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabarakatuh, pemirsa sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani pada hari ini membuat kita tambah semangat ya, insya Allah. Alhamdulillah kita kembali berada di bulan Ramadan, bulan mulia yang memiliki banyak keistimewaan, di antaranya bulan pengabulan doa. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, terdapat 3 kaum yang doanya tidak akan ditolak. Imam yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan secara khusus dalam riwayat yang lain disampaikan dari Jabir radhiyallahu anhu dengan sanad yang jayid menyampaikan bahwa Nabi SAW telah bersabda, setiap muslim yang memiliki doa yang mustajabah, yaitu doa yang dia panjatkan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Secara bahasa doa artinya memanggil, menyeru, memohon. Sementara secara istilah doa berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh karunia dari segala yang diridhoinya dan untuk dijauhkan dari kejahatan atau bencana. Maka setiap mukmin tentu memerlukan doa, baik di saat tengah mengalami kesenangan maupun kesempitan hidup. Karena di dalam kegiatan berdoa sesungguhnya tergambar implementasi seorang hamba yang benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan semua hasil usahanya dengan keridhaan pada takdir Allah. Tidak ada kesombongan saat berhasil dan tidak ada keputusasaan saat gagal. Dengan memperbanyak doa, dengan izin Allah Ta'ala akan selalu memotivasi kita untuk terus optimis menjalani kehidupan, membuat semangat menatap masa depan dan menjauhkan diri dari berbagai bisikan setan yang melemahkan iman. Maka bagi seorang mukmin adalah satu perkara yang besar dan agung doa itu, bahkan bernilai ibadah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Bahkan jika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, akan memunculkan murka Allah. Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Karena hal ini menunjukkan sifat sombong dan merasa tidak butuh kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-gina. Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Doa juga merupakan senjata seorang mukmin. Jangan remehkan perkara doa, sebab kekuatan sebuah doa begitu dahsyat. Banyak kesusahan diangkat, penyakit disembuhkan, kesuksesan diraih, dan berbagai prahara kehidupan dapat diselesaikan dengan doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang sepertinya mustahil terjadi bisa menjadi kenyataan indah karena kekuatan sebuah doa yang diucapkan dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala diiringi dengan kesabaran, dilandasi dengan keimanan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Maka apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sungguh amat sedikitlah kamu mengingatnya. Begitupun jangan berputus asa ketika doa belum dikabulkan. Yakinlah Allah Ta'ala akan mencintai orang yang banyak bermunajat kepadanya. Bisa jadi doa Anda dikabulkan dalam bentuk lain, atau kelak dikabulkan di akhirat. Yang pasti Allah Maha mendengarkan lagi mengabulkan doa.
Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak pula memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan atas doa itu salah satu dari 3 keadaan. Kemungkinan doanya disegerakan, atau Allah simpan untuknya di akhirat, atau Allah hindarkan dia dari satu keburukan. Maka para sahabat pun bertanya, bagaimana jika kami memperbanyak doa? Beliau menjawab, Allah lebih memperbanyak lagi. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Abu Ya'la dengan sanad-sanad yang jayid, dan diriwayatkan pula oleh Hakim. Dan ia berkata, sahihnya isnadnya. Hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 1633. Pemirsa yang budiman, meskipun doa dapat dilantunkan kapan saja, namun setidaknya ada 3 waktu spesial yang mustajab untuk berdoa. Dan ini dapat kita implementasikan di dalam Ramadan kita. Pertama, saat berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 3 orang yang tidak tertolak doanya: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, di waktu sahur. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir atau waktu sahur. Dan dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Barang siapa yang memohon ampunanku, aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, ketika berbuka puasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak tertolak doa orang yang berpuasa yang berdoa ketika ia akan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka di Ramadan ini mari kita semakin memperbanyak doa agar setiap langkah kehidupan kita berada dalam keridhoannya. Diterima amal ibadah kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dijauhkan kita semua dari segala kesulitan, kejahatan, dan bencana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita semakin mengokohkan ibadah kita di bulan Ramadan, semakin memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berhak untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.